Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pada pertemuan terakhir ini, saya akan membahas untuk macam-macam aplikasi database. Dan nanti akan ada kisi-kisi ujian di pada sesi terakhir ini. Oke, langsung saja saya bahas. Nah, macam-macam aplikasi database. Jadi yang namanya database itu kan sebagai media untuk penyimpanan data. Kalian tentu sudah paham ya. Yang biasa kita praktekkan adalah menggunakan MySQL. Nah, ini salah satu MySQL adalah database yang digunakan paling banyak atau populer di Indonesia saat ini. MySQL itu adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi General Public. Setiap pengguna dapat bebas menggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifatnya komersial. MySQL dapat mengelola database yang banyak untuk digunakan dan biasa digunakan untuk aplikasi berbasis website. Terus yang kedua, ada namanya aplikasi Oracle. Oracle itu adalah database di mana itu sebuah sistem database yang cukup terkenal, yang lagi populer saat ini, telah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan terkenal. Untuk kapasitas datanya sendiri, Oracle itu lebih besar daripada MySQL. Hanya aja bersifat komersial dan dikembangkan oleh Oracle Corporation. Oracle terbagi menjadi beberapa varian dengan tujuan yang segmen penggunaan yang bermacam-macam. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan sertifikasi Java Programming, nah ini biasanya dari sebuah institusi atau vendornya berupa Oracle. Yang ketiga, aplikasi Microsoft Access. Kalau kalian di laptop menginstal seperti Word, Excel, nah di sini juga ada bawaannya adalah Access, yaitu merupakan bawaan dari Microsoft Office. Adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditunjukkan untuk kalangan rumahan atau perusahaan kecil. Nah, itu bagian dari Microsoft Office, yaitu Microsoft Access. Terus ada Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional, merupakan produk dari Microsoft juga, sama seperti Access. Bahasa query utamanya adalah Transact SQL yang merupakan implementasi dari SQL standar yang digunakan oleh Microsoft dan Sybase. Server digunakan di dunia bisnis yang memiliki basis data berskala kecil sampai dengan menengah, tetapi kemudian berkembang dengan digunakannya SQL Server pada basis data besar. Terus aplikasi selanjutnya adalah PostgreSQL. Nah, PostgreSQL adalah sebuah sistem basis data yang disebarluaskan secara bebas menurut perjanjian lisensi BSD. Piranti lunak ini merupakan salah satu basis data yang paling banyak digunakan saat ini selain MySQL dan Oracle. PostgreSQL menyediakan fitur yang berguna untuk replikasi basis data, yaitu contohnya adalah DB Mirror, pgpool, pgcluster, dan lain-lain. Adalah untuk replikasi basis data. PostgreSQL adalah sistem database yang kuat untuk urusan relasi dan sifatnya adalah open source. Memiliki lebih dari 15 tahun pengembangan aktif yang sudah terbukti rancangannya
Arsitekturnya telah mendapatkan reputasi atau penghargaan tentang kuat, handal, integritas data, dan akurasi data. Aplikasi selanjutnya database adalah Firebird. Firebird atau Firebird SQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang menawarkan fitur-fitur yang terdapat dalam standar ANSI SQL 99 dan SQL 2003. Ini berjalan baik di Linux, Windows, maupun di sejumlah platform Unix. Firebird diarahkan dan dimaintain oleh Firebird SQL Foundation. Firebird merupakan turunan dari Interbase versi open source milik Borland. Firebird adalah database open source yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan akan database yang andal, namun cukup ringan dan mudah dalam mengoperasikannya. Aplikasi database selanjutnya adalah Apache Derby. Apache Derby sebelumnya didistribusikan sebagai IBM Cloud Space. Adalah sistem manajemen database relasional yang dikembangkan oleh Yayasan Software Apache yang dapat tertanam dalam Java program dan digunakan untuk transaksi online. Apache Derby dikembangkan sebagai contoh source project di bawah lisensi 2.0. Oracle mendistribusikan binari yang sama dengan nama JavaDB. Yang selanjutnya adalah IBM DB2. IBM DB2 Enterprise Server Edition merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data relasional yang dikembangkan oleh IBM. Perangkat lunak tersebut utamanya berjalan pada sistem operasi Unix, sebut saja AIX. Solaris, Linux, IBM, iOS, dan ZOS, dan Microsoft Windows. DB2 juga diketahui sebagai sistem basis data pada IBM InfoSphere Warehouse Edition. Terus aplikasi yang selanjutnya adalah Sybase untuk SAP Company. Nah, jadi kalau kalian yang sudah mempelajari aplikasi SAP, di situ database-nya menggunakan yang namanya Sybase. Adalah perangkat lunak perusahaan dan layanan yang menawarkan software untuk mengelola, menganalisa, dan memobilisasi informasi menggunakan database relasional, analisis dan data pergudangan solusi, dan mobile aplikasi platform pengembangan. Nah, itu merupakan anak perusahaan mandiri dari SAP. Aplikasi selanjutnya adalah WebDNA Software Corporation. WebDNA adalah server-side scripting ditafsirkan bahasa dengan sistem database tertanam, khusus dirancang untuk World Wide Web. Jadi kalau zaman dulu itu menggunakan database adalah WebDNA untuk World Wide Web. Penggunaan utamanya dalam menciptakan database driven web dinamis halaman aplikasi yang dirilis pada tahun 1995. Nama itu terdaftar sebagai merek dagang pada tahun 1998. WebDNA saat ini dikelola oleh WebDNA Software Corporation. Aplikasi database selanjutnya adalah MongoDB. Nah, itu adalah cross-platform dokumen database berorientasi, diklasifikasikan sebagai NoSQL database, MongoDB, SQ, tabel. Tradisional berbasis database relasional struktur yang mendukung JSON dokumen seperti dengan dinamis skema, MongoDB atau panggilan format JSON. Membuat integrasi data dalam beberapa jenis aplikasi lebih mudah dan lebih cepat. Dirilis di bawah kombinasi dari public lisensi GNU, General Appro, dan lisensi Apache. MongoDB adalah perangkat lunak bebas dan open source. Aplikasi database selanjutnya adalah Apache CouchDB. Apache CouchDB sering disebut sebagai CouchDB, merupakan open source juga database yang berfokus pada kemudahan pengguna untuk menjadi database yang benar-benar merangkul web. Ini adalah NoSQL database yang menggunakan JSON untuk menyimpan data, JavaScript sebagai bahasanya, query menggunakan MapReduce, dan HTTP untuk API. Salah satu fitur yang membedakan adalah replikasi multi-master. CouchDB pertama kali dirilis pada tahun 2005, kemudian menjadi Apache Project pada tahun 2008. Aplikasi database selanjutnya adalah Zoho Flitter.
Itu adalah software database online yang menawarkan pengiriman aplikasi database pengembangan siklus hidup seluruh pada platform tunggal. Zoho Creator menyediakan antarmuka drag and drop intuitif untuk membuat tabel bentuk dan jenis data. Zoho Creator juga menawarkan pertama untuk jenis interface yang memungkinkan pengguna untuk merancang alur kerja bisnis dan melakukan berbagai tindakan otomatis melalui mudah drag and drop. Zoho Creator perangkat lunak database gratis yang menghapus semua kompleksitas basis data dengan membuat tabel dan memodifikasi struktur dan pemeliharaan, tidak membuat Anda sakit kepala. Jadi itu lebih mudah ya, seperti penyimpanan, ketersediaan, dan keamanan. Aplikasi database selanjutnya adalah FileMaker Server and Apple Subsidiary. Nah, itu adalah cross-platform database relasional aplikasi dari FileMaker Inc. Sebelumnya Claris sebuah anak perusahaan dari Apple. Ini mengintegrasikan mesin database dengan GUI antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk mengubah database dengan menyeret elemen baru ke dalam layout layar. Versi saat ini adalah FileMaker Pro 13, FileMaker Pro Advanced 13, FileMaker Server 13, FileMaker Go 13 untuk iPhone dan iPad. Siapa yang punya HP-nya iPhone dan iPad? Kalau Bapak tidak punya ya. Terus aplikasi database selanjutnya adalah Adabas. Adalah kumpulan data yang disusun dalam file Adabas. Setiap database memiliki pengenal terkait yang merupakan nilai numerik dalam kisaran 1 sampai 255 dan nama database yang merupakan nilai karakter maksimal 16 karakter. Setiap database terdiri dari hingga 255 file Adabas. Database Adabas terdiri dari 3 file sistem: data storage, associator, dan storage walk. Aplikasi database selanjutnya adalah Aerospike. Aerospike pertama kali dikenal sebagai Citrus Leaf pada bulan Agustus 2012. Perusahaan nama baiknya perusahaan software nama ke Aerospike. Nama Aerospike berasal dari nozzle roket yang mampu mempertahankan efisiensi output atas berbagai macam ketinggian, yang dimaksudkan untuk merujuk untuk kemampuan perangkat lunak agar lebih ditingkatkan pada tahun 2012. Aerospike mengakuisisi Alchemy DB dan terintegrasi fungsi dua database, termasuk penambahan sistem manajemen data relasional pada tanggal 24 Juni 2014. Aerospike itu open source bawah API GPL, lisensi untuk server database Aerospike, dan lisensi Apache versi 2 untuk perusahaan Aerospike Client Software Development Kit. Aplikasi database selanjutnya adalah AlphaFet. Nah, itu adalah sistem manajemen database relasional dan pengembangan aplikasi cepat platform atau RAD untuk membangun desktop web termasuk Ajax dan aplikasi mobile lintas platform. Alpha 5 dikembangkan oleh Alpha Software Inc. yang telah terus-menerus memproduksi end user dan aplikasi database pengembangan perangkat lunak sejak tahun 1982. Alpha 5 merupakan pemenang dari 2005 Product of the Year untuk database terbaik dari CRN.com. Pada tahun 2010, AlphaFet dinilai 1 atau ranking 1 ya oleh InfoWorld. Jadi ini lumayan ya, benar-benar luar biasa, bukan lumayan lagi. Merupakan database terbaik loh pada tahun 2005 dengan kategori pengembangan aplikasi web yang cepat. Aplikasi database selanjutnya adalah FoundationDB. FoundationDB adalah NoSQL database dengan arsitektur secara bersama. Program FoundationDB Alpha dimulai pada tahun Januari 2012 dan berakhir pada 4 Maret 2013 dengan rilis beta publik mereka. Versi mereka 1 dirilis untuk ketersediaan umum pada tanggal 2 Agustus 2013. Versi stabil terbaru 3.02 dirilis pada 10 Desember 2014. NuoDB. Aplikasi NuoDB adalah database perusahaan startup yang berbasis di Cambridge, Massachusetts. Ini menjual NoSQL database yang bekerja di awan. Hal ini dapat bekerja baik untuk pengaturan menjual awan, jadi di cloud ya, atau di internet, awan tunggal maupun setup multi vendor. Teamdesk.
Nah, TeamDesk adalah software database online yang mudah diakses dan sepenuhnya disesuaikan. Pengguna dapat membangun database mereka dengan bantuan template database yang telah ditentukan atau dari awal. Pengembangan perangkat lunak custom mahal bukan satu-satunya pilihan lagi untuk mengolah informasi bisnis. Perusahaan dapat membangun database mereka yang mencerminkan struktur dan kebutuhan unik mereka, dan kemudian memodifikasi aplikasi online cara mereka ingin dan kapan saja mereka perlu. Nah, begitulah, ada banyak aplikasi macam database. Nah, itu udah kalian ketahui macam-macam aplikasi database. Sekarang kita akan membahas eh, untuk pembahasan kisi-kisinya. Oke, jadi kisi-kisinya itu untuk UAS nanti, untuk UAS jadi kalian itu buat paper per kelompok, buat karya tulis per kelompok. Nah, maksimal ya, maksimal satu kelompok adalah 10 orang. Bebas, kalian boleh gabung untuk jurusan TK, MI, dan KA. Nah, yang dikerjakan adalah pertama cover. Pada karya tulis tersebut ada cover. Di dalam cover itu ada nama, NPM, dan logo STMIC Bani Saleh. Terus yang kedua, pada halaman kedua, ini halaman pertama ya. Halaman kedua ada foto kelompok. Foto boleh ketemu langsung atau menggunakan daring seperti Zoom, WhatsApp, jadi di foto aja ya kelompok-kelompok kalian, atau selain Zoom, WhatsApp, web yang dari Cisco Webdesk ya, Bapak lupa itu yang dari Cisco, Webex. Nah, Cisco Webex. Terus halaman ketiga cantumkan struk atau bukti belanja. Halaman ketiga atau halaman pembahasan ya, halaman pembahasan, cantumkan struk atau bukti belanja. Waalaikumsalam. Iya. Terus kalau udah cantumkan struk atau bukti belanja, kemudian itu dibuat hasil struk cantumkannya itu dibuat normalisasi database. Normalisasi database-nya itu dari normalisasi pertama sampai normalisasi ketiga.
normalisasi pertama sampai normalisasi ketiga. Terus kemudian membuat IRD-nya menggunakan Excel atau Exam. Boleh. Nah, terus di situ ada kesimpulan dan saran kenapa harus dinormalisasi. Lalu isi pesan dan kesan selama kalian kuliah dari pertemuan 1 sampai terakhir. Nah, jadi untuk UASnya kalian buat cover, buat karya tulis dengan adanya cover berupa nama, NPM, logo STMIC Bani Saleh. Halaman kedua ada foto kelompok. Foto boleh ketemu langsung atau menggunakan daring seperti Zoom, WhatsApp, Cisco Webex. Nah, pada isinya tersebut, halaman pembahasan cantumkan struk atau bukti belanja. Nah, struk dilakukan normalisasi, kemudian dibuatkan IRD, kemudian ada kesimpulan saran, dan ada pesan-kesan. Nah, karya tulis dikirim ke email Bapak, yaitu mr.adolfitiair@gmail.com. Nah, kemudian pas sudah dikirim ada namanya subjeknya ya, subjek yaitu UAS D3AA MI TK P, kemudian nama kelompoknya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Itu silakan kalian tulis di kolom komentar. Nanti hasil video ini akan Bapak upload seperti biasanya di blog Bapak dan adanya di YouTube. Nah, kalau tidak ada, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selama Bapak mengajar mungkin ada banyak kekurangan yang Bapak sampaikan, atau dari usaha Bapak mengajar, kegiatan Bapak mengajar, mohon maaf karena itu keterbatasan saya dan ketidaksempurnaan dari Bapak sendiri, karena yang sempurna itu hanyalah milik Allah. Dan terima kasih sudah mengikuti atau sudah ikhlas diajarkan sama Bapak mengenai aplikasi database ini, sistem manajemen basis data, mata kuliah manajemen basis data. Untuk ke depan kita tidak tahu ya akan ketemu dengan Bapak lagi atau tidak. Kalau misalkan ketemu mungkin jatuhnya di bahasa pemrograman. Kalau misalkan tidak ketemu ya berarti cukup sampai di sini saja. Bapak biasanya hanya mengajar di semester rendah. Oke. Kalau ada pertanyaan tinggal tulis di kolom komentar ya. Nah, sampai jumpa untuk di
puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.